Karena saya memang dari keluarga yang apa namanya, kalau boleh dikata kurang mampu lah mungkin. Tiga Ya, tahun 3 tahun 8 bulan. 8 bulan itu. Maaf kata, beli pakaian itu kan yang ada saja gitu kan. Nah, yang ada. Iya, Lebih seperti banyak mengenal ibu kota ya. mengenal ibu kota sambil mencari pekerjaan. Oh, sambil Gitu. mencari pekerjaan. Podcast itu seperti apa sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kembali dengan channel saya, tentunya di channel Wadi Pratama. Malam ini kita akan kedatangan tamu lagi. Tentunya tamu ini luar biasa sekali ya. Masih muda. Kemudian kalau kita lihat track recordnya, beliau itu berasal dari satu tempat yang ada di ujung perbatasan Kabupaten Kolaka di seberang selatan ya. Ya, tentunya tamu kita ini juga merupakan salah satu sahabat saya yang sekarang berkecimpung di dunia advokat. Assalamualaikum Pak Samsul Alam Isha. Waalaikumsalam. Apa Warahmatullahi kabar? wabarakatuh, brother. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya sudah meluangkan waktu ya untuk datang di ruangan studio saya. Ya. Tentunya ini merupakan salah satu penghormatan bagi saya karena melihat kesibukan Pak Samsul Alam ini sangat luar biasa. Masya Allah. Karena kemarin kami kontek-kontekan ternyata ada di Kendari. Sekarang alhamdulillah sempatkan luangnya untuk ada di studio saya. Oke, Pak Samsul Alam. Iya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai aja. Boleh. Ya, terkait mungkin Bapak bisa menceritakan ya advokat itu seperti apa. Karena kebetulan tema kita malam ini ya itu bicara tentang serba-serbi advokat itu sendiri. Ya. Oke, Pak Samsul Alam mungkin bisa sebagai pengantarnya advokat itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, baik. Sebelum saya menjelaskan, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya, Pak Wandi, yang telah mengundang saya pada malam hari ini. Kalau mungkin saya langsung saja ya. Iya. Nah, jadi kalau bicara tentang advokat, sebetulnya saya ingin menjelaskan ada dua model apa itu advokat. Iya. Kalau kita tinjau dari segi undang-undang, maka kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang mana di dalam pasal 1 itu mengatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kalau masyarakat pada umumnya mungkin ya, khususnya di Kolaka lah, kata advokat itu masih sangat jarang yang mengetahuinya. Tetapi kalau pengacara, kemudian penasihat hukum, konsultan hukum mungkin sudah banyak yang mengenal. Jadi itu yang saya ingin katakan di sini, bahwa advokat dari sisi definisi menurut undang-undang, kemudian advokat yang dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Oke. Jadi sahabat ganas dimanapun Anda berada, saya sengaja mengundang beliau ini karena beliau ini masih muda, masih muda, kemudian sudah jadi pengacara, dan tentunya kalau kita bicara tentang pengacara ataupun advokat itu bisa dikatakan salah satu profesi yang yang terhormat lah ya, fashionable ya. Betul. Dan kemudian tentunya di usia yang masih muda, kemudian dia mengembang satu profesi yang sangat-sangat terhormat, karena biar bagaimana pengacara itu adalah bagian dari penegak hukum. Seperti itu. Baik, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sebelum jadi pengacara ya kan, atau sebelum jadi advokat itu bagaimana sih? Ya, baik. Bagaimana perencanaan Bapak? Apakah sebelum jadi advokat memang sudah kepikir bahwa memang mau jadi advokat atau seperti apa? Ya, jadi awalnya begini. Ketika saya menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Unhalu, yang mungkin sekarang mengenalnya orang itu UHO. Awal saya kuliah itu sebetulnya tidak ada saya ingin bercita-cita jadi advokat.
pada saat saya masuk kuliah pun dipaksa oleh orang tua sebetulnya. Saya lebih tertarik merantau seperti keluarga lainnya ke Malaysia pada saat itu. Tetapi dorongan orang tua sehingga saya melanjutkan kuliah di tahun 2010 atas itu tadi desakan orang tua ya. Mungkin pada saat itu saya ingin katakan saya terpaksa kuliah gitu loh. Terpaksa kuliah karena orang tua saya bilang ya kita ini keluarga tidak ada yang sekolah sampai S1 gitu kan. Jadi tidak ada lagi harapan untuk saudara-saudara yang lain. Mungkin hanya saya lah tumpuan keluarga untuk bisa melanjutkan sekolah. Berjalan waktu saya menempuh pendidikan kurang lebih 3 tahun 8 bulan. Mungkin pada saat itu saya rasa cepat lah mungkin dibandingkan dengan 3 tahun 8 bulan. 8 bulan itu salah satu waktu penyelesaiannya saat itu cepat. Ya saya lanjut mungkin ya. Tadi awalnya itu tidak ada saya mau jadi apa gitu kan. Di semester 6 saya sering nonton di TV, lihat-lihat, wah ternyata profesi pengacara itu enak, kemudian banyak duit kan begitu. Itu yang tergambar dalam otak saya pada saat itu. Sehingga saya belajar. Dalam perjalanannya di akhir semester saya menikmati, oh ternyata belajar hukum itu enak. Awalnya saya jujur tidak begitu menikmati yang namanya kuliah di Fakultas Hukum. Hanya itu tadi saya bilang dengan terpaksa karena dorongan orang tua. Tapi di akhir-akhir pendidikan saya di Fakultas Hukum, saya mulai belajar. Yang awalnya tadi mungkin hanya nonton di TV bagaimana pengacara itu berperkara di pengadilan, pada akhirnya saya sudah nyaman. Bahkan ada penyesalan kepada pribadi saya, kenapa saya di akhir studi saya baru belajar begini kan, kenapa bukan dari awal seperti itu. Sehingga saya selesai di tahun 2014, tepatnya itu di bulan April ya, saya wisuda. Kemudian disitulah saya hijrah, artinya pindah dari kota Kendari ke ibu kota Jakarta. Seperti itu. Tiba-tiba langsung ketika misalnya ingin memilih menjadi atau mengemban profesi advokat itu memang langsung ke Jakarta atau bagaimana? Atau mungkin ada salah satu orang yang mendorong, yang kemudian mengarahkan seperti itu. Ada nggak? Begini. Setelah saya selesai di Fakultas Hukum dan di akhir tadi studi saya baru belajar, ada 2 rencana saya ke depan ketika saya hijrah. Yang pertama yaitu melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua itu tadi keinginan untuk menjadi advokat. Nah kebetulan di sekitar tahun 2014 itu di Kendari belum ada pendidikan khusus profesi advokat dan sangat jarang gitu. Paling kalaupun ada itu paling di Kota Makassar gitu kan. Nah, hanya saya berpikir pada saat itu begini, nanggung kalau saya misalkan PKPA-nya di Makassar, kenapa tidak saya harus kenapa tidak saya berangkat ke ibu kota? Di ibu kota itu kan ya pertama maksudnya pendidikannya mungkin lebih bagus lah. Bukan saya katakan bahwa di daerah itu tidak bagus, mungkin lebih bagus. Kenapa? Karena di Jakarta kita dihadapkan dengan orang-orang hebat. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan saya sampai saya berangkat ke Jakarta. Tapi ada kendala pada saat sebelum berangkat. Karena saya memang dari keluarga yang kalau boleh dikata kurang mampu lah, mungkin seperti itu. Itu yang jadi pertimbangan. Bahkan berangkat itu sebelum berangkat ya orang tua berpikir lagi, tapi orang tua saya bilang begini, kalau menyangkut soal pendidikan orang Bugis bilang taruna capu gitu loh, artinya biar Mika habis, istilah orang Sulawesi lah orang Bugis kan. Sahabat begitu. Ganas kayaknya saya sudah mulai baper ini dengan ceritanya ini. Oke lanjut. Betul ya. Sehingga orang tua saya pada saat itu menjual aset
Terus terang orang tua saya menjual aset sebidang sawah, karena pada saat itu memang yang awalnya pada saya masuk kuliah dipaksa. Di akhir semester, di akhir studi saya, kemudian setelah selesai saya kembali semangat untuk melanjutkan. Itu tadi ada dua rencana saya. Yang pertama itu lanjut S2 di UI, kemudian sembari mengikuti PKPA atau Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Berangkatlah saya ke Jakarta 2 bulan setelah saya wisuda. Oke. Nah, setelah Anda hijrah dari kota Kendari ke Jakarta itu karena memiliki 2 harapan. Ya. Nah, setelah Anda hijrah itu apakah 2 harapan itu tercapai atau gimana? Ya. Jadi di bulan Juni saya berangkat ke Jakarta dengan modal dari orang tua. Kemudian jujur saja saya baru pertama kali naik pesawat pada saat berangkat ke Jakarta itu. Bahkan sebelum saya naik pesawat, sebelum masuk bandara, saya itu coba buka Google bagaimana cara naik pesawat, bagaimana apa itu boarding dan lain sebagainya. Jujur saja saya itu belajar dari internet. Karena hal yang paling saya tidak bisa lakukan itu sebetulnya bertanya. Itulah egois saya sebetulnya pada saat itu. Sehingga dengan modal nekat dan semangat saya berangkat. Dan pertama kali pun saya injak yang namanya Jakarta, yaitu pada saat berangkat untuk ini tadi, yang rencana 2 ini tadi. Sampai di Jakarta pun belum selesai begitu saja. Saya harus mencari tempat tinggal. Saya tidak punya keluarga. Pada saat itu saya belum tahu saya ada keluarga di Jakarta. Saya hanya mengandalkan Google Maps, di mana ada kos-kosan, di mana ini ya. Pada saat itu setiba dari Jakarta ada cerita lucu sebetulnya. Yang namanya kita orang dari daerah, apalagi belum pernah injakkan kota Jakarta, bagaimana sih itu sendiri Jakarta? Lagi Sendiri pada saat itu. Pada saat itu ya saya searching di Google di mana ada kos-kosan di sekitar, karena Tangerang atau Bandara kan berbatasan langsung dengan Jakarta Barat. Sehingga pada saat itu ya saya dapat kos-kosan yang murah, tepatnya itu di sekitar Grogol, tidak jauh lah dari Indosiar pada saat itu. Saya berangkat lagi ke situ ya, sambil mencari tahu di mana itu Universitas Indonesia, sambil cari tahu kapan itu jadwal PKPA seperti itu. Akhirnya? Pada saat itu besoknya bukan saya mencari kampus, tapi namanya kita orang daerah, bagaimana Jakarta, pertama kali saya datangi adalah Monas. Monas, kemudian setelah itu saya ke Masjid Istiqlal. Nah, ternyata saya merasa bahwa Jakarta itu bukan miliknya, pandangan saya Jakarta itu miliknya orang Jawa pada saat itu. Nah, setelah saya di Jakarta, kemudian pertama kali saya sholat kebetulan pada saat itu hari Jumat, ternyata banyak orang Bugis. Nah, di situ saya merasa ternyata pada idi. Saya rasa bahwa bisa jadi kayaknya hidup di Jakarta begitu. Sehingga karena tadi tujuan saya yang pertama tadi itu lanjut S2. Betul. Nah, kemudian sekitar 1 minggu lah kita tes. Dan pada saat itu saya pribadi memang kurang menguasai bahasa Inggris. TOEFL saja pada saat itu ada syarat yaitu 450 kalau tidak salah. Sedangkan nilai TOEFL saya itu hanya 390 sekian, sehingga saya dinyatakan tidak lulus. Jadi kalau bicara tentang TOEFL, saya juga punya pengalaman. Jadi memang saya selalu sampaikan sama teman-teman yang mau melanjutkan studinya di tingkat magister, itu kan memang salah satu syaratnya itu adalah TOEFL. Betul. Dan begitu juga waktu saya mau lanjut di UGM pada waktu itu, ya saya gagal di TOEFL. Kalau tidak salah TOEFL saya 392. Akhirnya enggak lulus. Saya kebetulan mau ambil magister kenotariatan pada waktu itu. Tapi saya berpikir seperti ini. Loh, masa gara-gara bahasa Inggris enggak bisa jadi maksudnya saya enggak bisa lanjut sekolah, ya kan? Masa gara-gara TOEFL ini saya tidak
lanjut atau tidak menjadi magister kan seperti itu. Iya. Jadi saya berupaya saja terus sehingga pada waktu itu saya cari kampus lagi yang bisa menerima saya sesuai dengan Iya. kemampuan saya. Oke, lanjut lagi. Oke. Jadi saya lanjut tadi ya. Ternyata setelah saya dinyatakan tidak lulus, saya harus melangkah ke step kedua, yaitu ikut pendidikan khusus profesi advokat. Nah, setelah saya searching, ada 3 pilihan pada saat itu. Pertama FLE di UI, itu Fabian Law Education Center. Itu tempat PKPA yang di bawah naungan UI, Universitas Indonesia. Kemudian ada FHP, Education of Law. Kemudian saya lupa satu apa nama tempat pendidikan itu. Nah, ternyata setelah saya masuk itu sampai 3 PKPA ini saya daftar semua. Cuman ternyata yang masalahnya itu tidak ada yang kayak, maksudnya begini, mendaftar 1 minggu kemudian langsung melaksanakan kegiatan pendidikan gitu. Ternyata tidak. Jadi saya harus menunggu lagi sampai bulan 9. Nah, jadi saya itu ada 3 bulan di Jakarta itu tidak ada kehidupan yang nyata. Artinya yang nyata saya S2 ataupun saya belajar, tidak. Jadi saya memanfaatkan hura-hura. Ya, bukan hura-hura sih, lebih kepada mengenal bagaimana itu Jakarta. Oh begitu. Siap. Sehingga bulan 9 ternyata sudah ada jadwal yang dikeluarkan oleh FHP. Dan lulus di mana? Saya di FHP. FHP itu apa ya? FHP itu sebetulnya kantor pengacara, tapi dia punya istilahnya unit pendidikan atau gitu lembaga kan. ya. Jadi kalau saya tidak salah FHP itu apa? Saya kayaknya lupa namanya. PKPA butuh berapa tahun? Kalau PKPA kemarin kami itu weekday kan, setiap hari. Kami pada saat itu PKPA-nya 3 bulan. 3 bulan. Pada saat itu. Tapi kalau saya lihat sekarang kayaknya ada yang 1 bulan. Ada yang itu weekend, kelas weekend. Artinya kelas hanya saya lihat setiap minggu kan. Cuman pelaksanaannya itu dari pagi sampai sore. Kalau saya kemarin waktu di FHP itu setiap hari Senin sampai Jumat, dan pendidikannya itu di malam hari. Pendidikannya di malam hari. 3 Jadi bulan. setiap hari dan pendidikannya di malam hari. Iya, ya. betul. Jadi di waktu pagi sampai sore itu Iya, lebih banyak mengenal ibu kota ya. Mengenal ibu kota sambil mencari pekerjaan. Oh, sambil mencari pekerjaan. Baik. Jadi selama PKPA, setelah Anda lewati pendidikan PKPA itu selama 3 bulan, kemudian ya, setelah saya selesai pendidikan khusus profesi advokat, saya masih ingat di tanggal 24 November 2014 itu selesai pelaksanaan PKPA. Karena saya memang orangnya rindu kampung, kemudian saya sudah kurang lebih 5 bulan lah, mungkin waktu pada namanya baru pertama kali ya keluar kampung, tinggalkan daerah. Keinginan saya untuk kembali itu besar, sehingga tanggal 25 saya kembali ke Kendari. Setelah itu kembali rencana pada saat itu kembali hanya untuk melepas rindu. Oh, melepas rindu. Oke. Ya, dengan orang tua. Jadi setelah PKPA selama 3 bulan, kemudian Bapak kembali ke Kendari, ke kampung ya. Nah, setelah itu? Ya, sesampai di Kendari saya tidak langsung, kan setelah PKP kan ada yang namanya proses magang ya. Proses magang ini tentunya dijalani selama 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Itu normanya ya, sudah aturan. Iya, sudah undang-undang yang mengatur seperti itu. Jadi setelah PKPA kemudian Anda harus diwajibkan untuk magang selama 2 tahun atau 24 bulan. Iya. Dan setelah itu? Nah, saya sedikit bercerita masalah waktu saya magang ya. Iya. Setiba di Kendari, karena pada saat saya bertemu orang tua kan sudah cukup tua lah, kemudian kondisi fisik yang memang sudah semakin hari semakin melemah, makanya saya putuskan pada saat itu saya cari tempat magang lah di Kolaka pada saat itu, karena
orang tua saya kan tinggal di daerah Kolaka, tepatnya di Desa Wonuwaraya, Kecamatan Tuari. Nah, yang paling sedih saya ketika mengajukan permohonan magang di beberapa advokat yang ada di Kabupaten Kolaka. Tidak ada satupun yang manggil gitu loh. Iya, Tidak ada yang iya, manggil. iya. Dan tidak ada yang bersedia untuk menerima nama magang. Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Apakah surat saya sampai Iya, ataupun bagaimana saya tidak ingin menyimpulkan bahwa tidak ada yang menerima magang. Intinya pada saat itu saya tidak ada panggilan dari 5 advokat senior yang saya ajukan permohonan magang di Kolaka. Apakah memang ada kewajiban bagi advokat yang mungkin bisa dijadikan sebagai tempat magang itu harus menerima calon advokat atau gimana? Ya, jadi kalau di advokat, di profesi advokat, sebelum kita dilantik ataupun diangkat sumpah, memang kan harus melakukan magang selama kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian tempat yang harusnya menerima magang itu adalah advokat yang sudah berpraktek selama paling rendah 7 tahun. Paling rendah 7 tahun. Sehingga saya melihat Kolaka dengan browsing putusan, ternyata advokat di Kolaka ada beberapa yang menurut saya layak untuk dijadikan sebagai mentor, dijadikan sebagai advokat pendamping lah istilahnya begitu. Tapi itu tadi yang saya katakan bahwa tidak ada panggilan. Saya tidak mengatakan bahwa tidak menerima magang, tapi tidak ada panggilan. Nah, kalau bicara soal apakah advokat senior harus menerima magang, memang di dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga, termasuk undang-undang advokat sendiri kan memang advokat itu yang mengatur di mana tempat magang ini itu sebetulnya adalah organisasi. Organisasi harusnya. Kalau dalam hal ini kami di Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, ataukah memang atas inisiatif mandiri, artinya inisiatif pribadi kita mengajukan ke ini ke itu. Sehingga waktu saya mengajukan di Kolaka ini tidak ada panggilan, saya berangkatlah ke Kendari. Kembali berangkat ke Kendari dengan mencari tempat magang. Nah, pada saat itu saya diterima. Ya, alhamdulillah saya diterima salah satu kantor pengacara senior. Bahkan beliau adalah pengacara pertama yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya magang kurang lebih 3 bulan kalau saya tidak salah. 3 bulan. Advokat siapa? Advokat Andi Baso Sumange. Kendari ya. Kendari. Beliau adalah advokat senior, advokat pertama di Sulawesi Tenggara, dan beliau banyak banyak advokat handal yang jadi saya advokat handal di Kendari itu jebolan dari kantor beliau. Hanya saya berpikir pada saat saya magang di kantor beliau kan sibuk sebagai legal consultant di perusahaan-perusahaan ini itu. Nah, sedangkan kita diwajibkan sebagai advokat magang itu menangani 9 perkara, yaitu 6 perkara pidana, 3 perkara perdata. Nah, itu tadi, kalau saya ikut ke beliau karena kesibukan beliau lebih kepada perusahaan-perusahaan, saya agak sedikit kurang memahami bagaimana praktek sebetulnya di dalam itu. Betul. Nah, saya kembali konsultasi dengan orang tua, kira-kira bagaimana kalau saya berangkat ke Jakarta. Orang tua selalu mendukung. Orang tua selalu mendukung dengan segala usaha dan upaya yang ada, karena pada saat itu kita belum punya income, belum punya penghasilan. Ya, lagi-lagi pasti saya minta bantu dengan orang tua, dengan keluarga, saudara gitu. Berangkatlah saya ke Jakarta. Jadi ke Jakarta ya. Pada saat itu saya berangkat, saya ingat waktu saya PKPA di FHP, Education of Law di Kuningan, Jakarta, ada salah satu pemateri yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu kalau saya tidak salah ingat namanya adalah Pak Sirajuddin. Beliau pada saat mengajar itu sebagai ketua pengadilan agama Bekasi. Ketua pengadilan agama Bekasi. Beliau adalah orang Bugis. Ternyata setiba saya di Jakarta,
saya berkunjung bermain-main di kantor beliau, ternyata beliau sudah pindah. Beliau sudah pindah. Saya cari tahu lah, karena beliau pada saat mengajar dia katakan begini, kalau tidak ada tempat magang, karena ya pada saat itu secara pribadi saya memperkenalkan bahwa saya orang daerah, saya orang Bugis, saya orang Sulawesi Selatan. Mungkin karena ikatan emosional, ya beliau mendukung pada saat itu waktu saya ikut PKPA. Hanya sialnya, ya pada saat itu saya belum ketemu beliau. Saya berpikir lagi bagaimana saya mencari kontak beliau. Nah ternyata saya buka kembali materi-materi yang pernah dibawa. Ada nomor yang dititip. Biasanya kan kalau pemateri begitu dia menitip nomor. Sehingga setelah saya ketemu setelah saya dapat nomor beliau Pak Sirajudin, saya memberikan diri untuk menghubungi melalui WhatsApp pada saat itu. Ternyata beliau sangat respon, bahkan mengundang saya ke di Bogor. Nah, karena ternyata dia sudah pindah di Pengadilan Agama Bogor. Lagi-lagi saya belum pernah menginjakkan yang namanya kota Bogor itu seperti apa, yang kata orang kota hujan. Saya coba mencari literatur lah, kalau saya katakan literatur di Google, bagaimana cara naik kereta api menuju ke Bogor. Ini perjalanan saya menuju Bogor. Jadi selama PKPA juga belum pernah naik kereta api? Saya belum pernah. Jadi hanya kos tempat sekolah, kos tempat pendidikan gitu? Jadi karena pada saat saya PKPA dengan tempat kos itu kendaraan yang saya gunakan adalah busway. Menggunakan busway pun yang namanya kita orang daerah itu tidak tahu yang namanya bagaimana caranya ini, pakai kartu, pakai apa dan lain sebagainya. Jadi saya pada saat itu memang harus ada HP yang punya data internet, karena saya selalu ini. Karena paling itu yang saya katakan tadi di awal bahwa saya paling anti bertanya, karena mungkin saya ada rasa inilah malu mungkin ya bertanya, padahal Jakarta kita harusnya tidak perlu malu kan gitu. Betul. Itu tadi jadi saya selalu ini. Saya mungkin pada akhirnya magang di mana? Ya, magang setelah saya ketemu dengan beliau tadi, Pak Sirajudin di Bogor, di kantornya di Pengadilan Agama Bogor. Beliau merekomendasikan ke firma hukum Cokro. Firma hukum Cokro ini adalah firma hukum yang didirikan oleh advokat senior di era Orde Baru, kalau Orde Baru. Tetapi kan beliau sudah meninggal dan diteruskan oleh anaknya, Pak Sampang. Saya masih ingat namanya Pak Sampang. Difasilitasilah saya bertemu. Bertemu lagi-lagi ya. Saya kontak beliau berdasarkan rekomendasi dari Pak Sirajudin. Cuman ada pesan beliau pada saat itu, kalau tapi menggunakan bahasa Bugis, tetapi kalau bahasa Indonesia begini, jaga kepercayaan saya, jangan istilahnya bikin malu kan gitu. Saya rekomendasikan kita ke firma hukum ini, tolong jaga nama baik saya, karena pasti ketika saudara rusak, saya yang rusak karena saya merekomendasikan. Gitu. Bertemulah saya dengan Pak Sampang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gitu. Dan saya dilibatkan dalam satu perkara, walaupun pada saat itu saya katakan tadi magang, tetapi beliau sudah mengajarkan saya bagaimana berpraktek. Di situ saya mulai belajar yang namanya praktek beracara. Berarti di Jakarta, khususnya di firma Cokro Minoto, ya kan? Berarti Anda magang di situ 1 tahun? Tidak. Jadi saya tidak selalu di situ. Oh gitu. Tidak selalu di situ. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. Karena begini, kalau kemarin kami lebih kepada hanya ikut-ikutan. Berbeda kalau kita mungkin bergabung di lembaga bantuan hukum. Sehingga Pak Sampang pada saat itu kembali mengirim saya ke Biro dan Bantuan Hukum Polda Metro Jaya, karena kebetulan dia dipercaya sebagai, kalau saya tidak salah di situ posisinya pada saat itu direktur kalau saya tidak salah. Jadi saya di Biro Bantuan Hukum Polda Metro Jaya itu kurang lebih 1 tahun kalau saya tidak salah. Oke, jadi pas genap 24 bulan
ya kan? Belum lagi. Belum ya? Belum. Jadi saya di Jakarta itu kurang lebih 1 tahun 13 bulan, 15 bulan lah, kan? 1 tahun 15 bulan. Karena pada saat itu sudah mendekati masa di mana saya harus dilantik, diangkat menjadi advokat. Disumpah ya? Disumpah. Dan pada saat itu memang dalam ketentuan undang-undang bahwa advokat yang diangkat itu harus di wilayah hukum pengadilan tinggi di mana dia berdomisili. Nah, saya sempat mencoba mengajukan walaupun belum masuk 2 tahun, tapi kami sudah coba ternyata tidak bisa. Sehingga saya kembali ke Kendari. Dan kebetulan mungkin nasib saya pada saat itu mujur. Saya kurang lebih 1 minggu coba mendaftar di salah satu advokat senior, yaitu sekarang almarhum beliau Haji Muhammad Abidin Ramli dan Asosiat. Disitulah saya bergabung hingga saya genap 2 tahun menjadi 2 tahun menjalani magang seperti itu. Sampailah beliau yang mengeluarkan surat keterangan magang dan mengajarkan praktek advokat di wilayah Kendari, wilayah Sulawesi Tenggara. Berarti tempat magangnya ada 3. Ada 3, ya? betul, ada 3. Setelah magang baru ajukan permohonan untuk dilakukan penyumpahan. Iya, betul. Gitu ya, di Kota Kendari. Betul. Pengadilan tinggi ya. Pengadilan tinggi. Tapi kan sebelum sebetulnya kalau yang mengangkat ataupun yang melantik itu adalah organisasi profesi, dalam hal ini Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi Anda bernaung dalam satu organisasi yang namanya Peradi. Ya, karena kalau kita lihat memang salah satu profesi yang memiliki banyak organisasi dan kemudian memiliki legalitas juga untuk bisa ya mengangkat dan menyumpah advokat, itu salah satunya adalah advokat itu sendiri. Karena memang saya lihat undang-undangnya juga memberikan ruang untuk itu. Ya, oke. Setelah Anda disumpah, ya kan, kemudian tentunya setelah disumpah Anda harus Anda sudah diangkat sebagai pengacara ataupun advokat, yang tentunya Anda harus menyiapkan banyak persiapan lah. Salah satunya kantor. Ya, betul. Nah, setelah disumpah Anda kantornya di mana? Ya, jadi tadi setelah kami atau saya mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai advokat, dan setelah organisasi Peradi mengeluarkan SK, Peradi dalam hal ini organisasi yang punya kewenangan untuk mengangkat juga meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk diambil sumpah. Jadi advokat itu ketika diangkat belum bisa, istilahnya begini, belum bisa menjalankan praktek sebelum membacakan mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Iya, pasti. Setelah saya disumpah, di sini timbul masalah lagi sebetulnya. Masalahnya itu adalah saya masih harus menebeng dengan advokat senior, termasuk mentor saya yang terakhir, yaitu almarhum Abidin Ramli. Saya masih ngikut pada saat itu. Jadi saya tidak setelah sumpah langsung mendirikan kantor, tidak. Karena saya rasa bahwa saya belum sanggup atau belum punya kemampuan untuk ke situ gitu kan. Jadi saya masih belajar. Kurang lebih 6 bulan kalau saya tidak salah, saya memberanikan diri untuk lepas dan saya mencoba kembali ke Jakarta. Kembali. Saya kembali setelah disumpah terus kembali ke Jakarta. Ke Jakarta, betul. Dengan kantor pengacara yang pernah saya ikut magang. Saya hanya mungkin kurang lebih 1 bulan kalau saya tidak salah, kurang lebih 1 bulan, dan sudah diterima di firma hukum yang tempat di mana saya magang. Dan sebelum saya berangkat saya juga sudah minta izin dengan kantor advokat Abidin Ramli dan beliau mendukung penuh. Hanya itu kurang lebih 1 bulan saya di Jakarta, orang tua ya sakit gitu kan. Sakit, kemudian ya saya harus kembali. Kembali ke Kolaka, di Towari, tepatnya di Towari ya. Karena saya berpikir begini, kalau saya di kampung ataupun di Kolaka kemudian tidak ada aktivitas, sedangkan saya sudah punya modal, saya sudah punya lisensi sebagai advokat, malu kan kita di kampung kemudian tidak
punya namanya ji pengacara, istilah pengacara ji, tapi tidak ada kantornya, tidak ada kegiatannya. Nah, pada saat itu saya coba-coba ke Kolaka dengan modal nekat. Ya, saya jujur saja walaupun setelah sumpah Kolaka itu masih jarang saya ini, ya kan, kendari ini. Jadi kalau boleh dikata kampungan lah gitu kan. Sampai di Kolaka saya masih mencari advokat senior yang tentunya sudah punya perkara. Pada saat itu saya belum terlalu mengejar target yang namanya uang ataupun materi, tetapi lebih kepada mengasah kemampuan, lebih kepada menambah wawasan dalam dunia praktek. Karena menurut saya 2 tahun saya magang itu belum cukup untuk saya berpraktik secara profesional. Itu sama sih pada saat itu gitu kan. Jadi memang kalau kita sedang berpraktik itu ya memang kita harus dituntut untuk belajar. Iya, betul, ya kan? betul. Belajar betul. untuk diri kita sendiri. Ya. Jangan belajar di depan klien. Betul. Kan gitu. Ya, makanya kan kenapa saya ambil kesimpulan bahwa saya harus belajar, karena pada saat ketika menangani klien bukan lagi saatnya kita belajar. Betul. Apalagi profesi advokat tadi sempat disinggung bahwa advokat itu adalah officium nobile, artinya profesi yang mulia. Kalau seandainya misalkan klien mempercayakan kasusnya, mempercayakan perkaranya ke kita sebagai advokat, tumpuan harapannya ya ini pengacara. Tapi ketika kita advokat tidak memiliki kemampuan atau skill dalam menangani perkara, yang jadi korban siapa? Klien. Kan begitu. Siap. Itulah yang menjadi dasar saya harus belajar. Dengan cara apa? Saya nebeng dulu. Tapi selalu ada peristiwa yang menurut saya ya kadang mulus, kadang tidak. Mencari advokat di Kolaka itu pada saat itu ya agak sulit, karena jujur regenerasi advokat setelah senior itu saya. Kalau sekarang mungkin sudah cukup banyak. Nah, saya sudah kapok datang ke dulu saya berpikir di Kolaka ini kan ada kantor, ternyata kan advokat di Kolaka rata-rata berkantor di rumah masing-masing. Saya sudah kapok lah datang ke ke rumah ini. Jadi caranya bagaimana? Saya ke pengadilan. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan datang di pengadilan itu hanya untuk melihat, hanya untuk tahu pengadilan Kolaka ini seperti ini. Di Kolaka ini ada beberapa advokat senior yang sudah berpraktek ini itu. Nah, saya ketemulah dengan salah satu pengacara senior saya, dan saya anggap orang tua saja, yaitu Pak Yusri. Bahkan Pak Yusri Pak salah Yusri, satu pengacara senior juga ya. Beliau adalah salah satu pengacara senior yang saya temui. Bahkan mungkin kalau Pak Wandi ketemu bisa ceritakan lah bagaimana penampilan saya pada saat itu. Saya dikatai saya ini wartawan, wartawan. Belum bisa bermodel lah. Yang namanya kita orang dari kampung, walaupun saya pada saat itu memang sudah fashionnya ibu kota Jakarta, dalam arti saya PKP ini, tapi maaf kata beli pakaian itu kan yang ada saja gitu kan. Nah, yang ada. Saya dikatai wartawan wartawan. Hitam putih. Bukan, saya masih ingat baju biru pada saat itu, tapi penampilan belum mencerminkan bahwa saya ini sebagai advokat. Mungkin begini, setelah saya lanjut tadi dari ceritanya Pak Samsul Alam ini, jadi setelah disumpah kemudian hijrah kembali ke Jakarta, menjalankan praktek-prakteknya advokatnya, kemudian kembali ke Kolaka, ya kan, dan selanjutnya mencari tahu atau mencoba untuk nebeng beberapa pengacara atau advokat yang ada di Kabupaten Kolaka. Pada akhirnya sekarang sudah berkantor mandiri ya? Alhamdulillah sekarang saya sudah punya kantor sendiri, bahkan sudah punya yayasan juga ya. Artinya karena memang kita sebagai advokat tidak bisa hanya bicara soal profesional, tetapi harus kita punya kewajiban lah terhadap istilah dalam advokat itu ada prodeo gitu kan. Jadi kalau untuk saat ini alhamdulillah saya sudah punya firma hukum sendiri, punya lembaga bantuan hukum sendiri, yang tentunya inilah yang menemani saya setiap harinya dengan beberapa tim yang setia menemani saya. Mantap sekali. Itu. Usia berapa? Sekarang saya kalau untuk usia 25 tahun. 25 tahun. Sangat mudah sekali.
25 tahun. Dan sekarang dari kacamata saya melihat bahwa ini adalah salah satu advokat yang representatif lah untuk Kabupaten Kolaka. Iya, Saya tidak luar promosi, biasa. Ini punya tapi sangat luar saya biasa. tidak promosi, Ya, tapi oke, memang fakta betul. seperti itu. Kenapa? Yang pertama saya melihat dari sisi kantor. Anda berani keluar dari zona nyaman, ya kan? Kantor Anda salah satu lokasinya strategis, kemudian memang betul-betul Anda membentuk suatu kantor yang memang layaknya kantor pengacara, seperti itu. Iya. Nah, saya tidak tahu Iya, kasusnya iya, bagaimana. Oke, mungkin sedikit saya lanjut dari pertanyaan saya terkait dengan advokat sendiri. Karena kalau kita melihat mindset yang ada di masyarakat bahwa advokat itu sebenarnya apakah dia membela orang yang bersalah Iya. atau memang membela karena jasanya, Iya. seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau bicara soal advokat atau pengacara lah, atau pembela atau kuasa hukum, selalu masyarakat menilai bahwa hanya membela yang salah, kan begitu. Di dalam undang-undang advokat sebetulnya sangat jelas bahwa advokat itu tidak boleh diidentikan dengan kliennya. Iya. Saya memberikan contoh gini. Ada seorang pencuri, Iya. ya kan? Kemudian kebetulan pada saat itu ada polisi, tertangkap tanganlah si pencuri ini, kemudian dikejar karena pencuri ini melihat polisi, kemudian karena takut apa dan sebagainya larilah. Polisi itu kan punya upaya tersendiri ketika memang istilahnya upaya paksa lah kan, Yeah. gitu. Dia tembakkanlah untuk melumpuhkan si pencuri ini agar bisa ditangkap kan gitu. Nah, setelah ditangkap, seseorang ini kan punya hak, ya kan, hak asasi lah gitu kan. Sebelum dilanjutkan pemeriksaan, polisi ini membawa ke dokter. Kemudian dokter, apakah mau bilang saya tidak mau obati Anda karena Anda pencuri? Iya. Inilah gambaran tentang advokat. Hai. Kami tidak boleh menolak perkara dengan alasan bahwa orang ini bersalah gitu loh. Pertama, bicara soal masalah hak asasi manusia. Makanya negara ini ya, tapi ini kan berlaku universal. Iya. Negara ini kan luar biasa sebetulnya. Orang bersalah pun masih dilindungi. Itulah hak-hak daripada tersangka ataupun seseorang yang diduga bersalah kan gitu. Saya kaitkan dengan profesi advokat yang orang bilang bahwa membela yang salah. Dengan cerita yang saya tadi, kami tidak boleh menolak ketika ada seseorang yang meminta bantuan hukum kepada pengacara ataupun meminta pendampingan hukum secara profesional, karena memang dalam dunia kepengacaraan atau dunia advokat itu kan ada bantuan hukum dan ada yang memang profesional, dalam hal ini jasa gitu kan. Bukan karena ada uangnya kemudian kita bela. Karena memang tanggung jawab yang diberikan oleh negara yang mewajibkan atau mengharuskan kita untuk menerima atau membantu seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka. Undang-undang pun mengatakan begini, bahwa kalian advokat, bahasanya saya ingin mengatakan supaya lebih mudah dipahami, kalian advokat tidak boleh menolak perkara karena agamanya, karena rasnya, karena golongannya, ya, termasuk karena perbuatannya. Yang bisa menolak itu apa? Kalau bertentangan dengan hati nurani, boleh kita menolak perkara itu. Boleh. Seperti itu. Oke. Sudah berapa tahun berpraktik? Saya kurang lebih sekarang 2021 kurang lebih 6 tahun lah. Oke. Dari kacamata orang awam terkait tentang pengacara itu atau advokat itu, sudah berapa kali menang dan kalah dalam satu perkara? Ya, kalau bicara soal perkara, bagi saya dalam hukum itu tidak ada menang, tidak ada yang kalah. Itu hanya istilah orang luar sana. Karena pada dasarnya bahwa advokat itu kita hanya mewakili kepentingan hukum daripada yang memberikan kepercayaan kepada kita. Tetapi kalau ditanya ada berapa, kemudian berapa banyak yang menang, berapa banyak yang kalah,
saya juga tidak mengatakan bahwa saya banyak perkara atau apa, tapi cukuplah bagi saya selama saya menjalani profesi advokat itu tentu ada menang. Kalau dikatakan bahwa saya ikuti Pak Wandi lah menang kalah, tentu saya munafik lah kalau saya bilang saya selalu menang gitu kan. Pastilah yang namanya berperkara itu, tetapi pada intinya begini, bukan soal menang atau soal kalah. Intinya selama kita menjalankan profesi advokat dengan prinsip mewakili kepentingan hukum, itulah kemenangan bagi saya. Bukan dalam luar biasa sekali. Seperti itu. Jadi memang ketika ada klien yang butuh pendampingan atau butuh pendampingan hukum ataupun kuasa, bahkan perwakilan, ya kan, tentu Anda harus betul-betul melindungi hak-hak klien Anda, karena apalagi Anda diberikan kebebasan dalam tuntutan, baik tuntutan pidana ataupun baik di luar pengadilan ataupun dalam pengadilan. Itulah salah satu istimewanya advokat. Jadi silahkan berkuar-kuar, ya kan, karena undang-undang melindungi Anda seperti itu. Mungkin saya lanjut. Jadi bicara soal kaitan tadi tentang profesi advokat dan menurut cerita orang pengacara itu membela yang salah, bahwa negara kita bahkan universal itu ada azas yang namanya presumption of innocence. Artinya seseorang itu tidak bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Itu harus kita hormati. Kemudian kita juga tidak bisa melupakan yang namanya persamaan di mata hukum. Ada equality before the law. Artinya kita semua sama di mata hukum, mau polisi, mau pengacara, mau notaris, mau pejabat dan sebagainya. Kita semua sama di mata hukum. Hanya mungkin masyarakat sebagian melihat bahwa loh, kenapa orang ini susah, kalau kenapa orang banyak duit begini begitu. Saya katakan hukum kita sebetulnya sudah bagus. Kalaupun ada hal yang demikian, itu sebetulnya adalah oknum. Kalau saya pribadi melihatnya bahwa oknum, karena ya hukum sudah mengatur. Kalau you mencuri hukumannya begini, kan. Kalau you tidak bersalah you harus bebas kan begitu. Tapi ada kalanya mungkin menurut orang ataupun memang saya memang istilahnya mungkin ada satu kasus yang memang tidak bersalah tapi disalahkan. Nah, saya mungkin agak sedikit jauh menanyakan bertanya tentang fee-nya. Kira-kira seksi fee yang mana ini? Pidana atau perdata? Sebetulnya kalau bicara fee itu menjadi rahasia kami. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa bagi saya adalah ketika menangani perkara itu bukan soal berapa besaran jasanya. Siap. Itu number 2 lah. Number 2 Number 1 bagaimana kita memberikan pelayanan hukum yang terbaik dan memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dalam rangka mau diwakili kepentingan hukum. Atau mungkin saya balik pertanyaannya. Kira-kira pilih kalau ada klien lebih suka tanganin kasus pidananya atau kasus perdata? Pilihan itu sulit bagi saya dalam menjawab itu sebetulnya. Tapi kalau ditanya menariknya atau apa, saya pikir semua hukum bagi saya menarik. Saya maaf mungkin untuk pertanyaan ini saya tidak bisa terlalu menjawab, apalagi di luar sana kan memang masing-masing punya standarisasi, kemudian cara-cara memutuskan perkara. Ada yang bilang perdata itu lebih enak, ada pidana juga yang enak. Tapi bagi saya semua perkara sama. Semua perkara sama. Baik itu pidana maupun perdata. Dan saya selalu mengatakan ke tim saya, ke anggota saya, tidak ada perkara besar, tidak ada perkara kecil. Perkara itu adalah bagaimana kepentingan hukum klien itu bisa bisa kita layani. Artinya betul-betul kepentingan hukum klien itu bisa kita puaskan dan keadilan itu bisa tertuju kepada para pencari keadilan. Baik, sepertinya malam ini obrolan kita sahabat ganas itu sangat luar biasa ya. Jadi yang pertama kita dapat satu cerita sebagai motivasi bagi para sahabat ganas yang menonton video kami. Kemudian yang kedua tentu ada edukasi yang kita berikan kepada sahabat ganas yang mungkin saja sedang menonton video kami seperti itu.
Nah, perlu saya sampaikan kepada sahabat Ganas bahwa beliau ini di usia muda dia sudah menanggung satu kewajiban, ya kan, menggenggam yang namanya profesi advokat, yang itu tadi bahwa profesi advokat itu merupakan profesi yang sangat mulia dari profesi-profesi lainnya, karena dia adalah salah satu bagian dari penegak hukum. Seperti itu. Oke, satu quote dari saya dan hanya dijawab satu kata saja. Iya. Pengacara. Advokat. Betul kan? Pengacara advokat. Ya. Kalau bicara klien, Yang menerima jasa hukum. satu kata. Perkanan lah. Perkara. Boleh. Oke, mungkin ada close statement kepada teman-teman sahabat Ganas. Sebenarnya masih banyak yang saya harus gali dari Anda. Nanti kita lanjutkan di obrolan-obrolan lain. Tentunya di channel kami di Wandi Pratama Channel. Terima kasih. Mungkin ada? Terima kasih. Pertama, sebetulnya saya tidak tidak ingin panjang lebar lah, apalagi menyangkut masalah profesi advokat. Nanti dikhawatirnya ataupun orang menilai bahwa saya lagi promosi kan begitu. Nggak apa-apa. Tetapi dengan keberanian saya malam hari ini hadir karena undangan sahabat baik saya Pak Wandi untuk bercerita tentang advokat, tetapi bukan untuk dalam rangka mempromosikan, mungkin seperti itu. Saya ingin katakan begini bahwa hukum kita sebetulnya sudah cukup baik. Hanya mungkin yang jadi masalah adalah bagaimana oknum daripada penegak hukum itu yang menyalahgunakan kewenangan, sehingga masyarakat menilai bahwa hukum itu tumpul ke atas kemudian tajam ke bawah, hal yang wajar. Tetapi perlu diketahui bahwa bagi saya pribadi, termasuk mungkin advokat lain, bahwa hukum di negeri kita sebetulnya sudah cukup baik. Bagaimana oknumnya lah, prinsipalnya lah, orangnya lah yang diperbaiki. Mungkin itu saja Pak Wandi. Oke, Pak Samsul Alam, terima kasih atas waktunya. Ada satu pesan yang mungkin saya coba utarakan pada kesempatan malam ini, apalagi berkaitan dengan cerita Anda, mulai Anda selesai studi S1, kemudian hijrah ke Jakarta sehingga mengikuti pendidikan advokat dan sebagainya. Sahabat Ganas dimanapun Anda berada, berawal dari mimpi, kemudian mimpi itu lahir di pikiran, dan selanjutnya pikiran itu coba untuk kita wujudkan dalam bentuk kenyataan, dan tentunya kenyataan itu harus didasarkan pada komitmen. Maka yakinlah ketika Anda berkomitmen, tentunya Anda akan mendapatkan semua apa yang ada dalam mimpi Anda. Baik sahabat Ganas dimanapun Anda berada, tetap dukung channel kami, tentunya di podcast WPPS, yang dimana akan memberikan informasi-informasi khususnya di Kabupaten Kolaka. Dan tetap subscribe, ya kan, kalau istilahnya itu subbreaker subbreaker saja lah. Like and comment. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.